closer to you. Father, I love you. Father, I need you. Even when I lose my way, you always find me by your grace. You open your arms and take me. Terima kasih Pastor Daniel Nathanael yang sudah dia manggil saya Pastor, jadi saya juga panggil dia Pastor Daniel Nathanael, dan juga tim New Life. Teman-teman yang sudah melayani, asyir parkir semuanya. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Yap. Orang-orang luar biasa yang dibayar pakai nasi kotak. Asik gak? Bayar gak pakai duit tapi bayar pakai nasi kotak, tapi hati mereka sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ntar keluar boleh kasih jabat tangan, kasih bilang say thank you buat mereka, jangan dikasih omelan. Seringkali lebih banyak ngomelnya dibanding muji mereka. Kasih puji lah kali-kali. Karena yang di bawah-bawah itu ada yang punya perusahaan, ada yang punya toko. Jadi bukan orang-orang sembarangan tapi hati mereka sungguh buat Tuhan. Dan saya kagum akan hal itu. Saudara kagum, saya kagum gereja kita benar-benar digerakkan karena hati yang mencintai Tuhan. Yes? Yep. 23 Juli adalah hari nasional, hari anak nasional kalau nggak salah. Dan selama 1 bulan ini pun kalau kita berbicara mengenai anak. Sebelumnya kita akan buka Mazmur pasal 127, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Minggu ini berbicara mengenai generasi penyembah dan pendoa. Davidic Generation, tema 1 bulan. Generasinya Daud, minggu ke-1, Pastor Arif sudah khotbah, Pastor Ian Yohana, kemarin juga Pastor Daniel Yosafat sudah khotbah. Hari ini juga berbicara mengenai generasi penyembah dan generasi berdoa. Dan kalau berbicara mengenai anak, ini ayatnya tentang anak. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Sebentar ditahan ayatnya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Terjemahannya agak-agak meleset sebetulnya. Bukan anak-anak lelaki milik pusaka Tuhan. Kalau anak lelaki milik pusaka Tuhan, anak perempuan milik pusaka siapa? Anak saya perempuan, anak Pastor Arif dua-duanya perempuan, pusaka siapa dong anaknya? Kan jadi pertanyaan. No, itu sebetulnya memang children, bahasa Inggrisnya dari bahasa ini juga children, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Selanjutnya ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bulan ini adalah menjadi bulan anak buat gereja kita. Tapi saya mendapati sementara merenungkan mengenai akan hal ini gini. Kalau mau saudara mempersiapkan generasi anak kita menjadi generasi seorang penyembah dan generasi yang berdoa. Kalau kita mau mempersiapkan generasi yang ada di bawah kita, generasi yang selanjutnya ini menjadi generasi penyembah dan berdoa. Yang paling terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah kita harus menunjukkan sebagai orang tua apa itu kehidupan penyembah dan kehidupan berdoa. Lagi sekali, kalau saudara mau mempersiapkan anak-anak saudara menjadi anak-anak yang berdoa dan menyembah kepada Tuhan, yang paling pertama, tugas yang paling pertama kita sebagai orang tua adalah dengan mendemonstrasikan buat anak-anak kita apa itu kehidupan seorang penyembah dan apa itu kehidupan yang berdoa. Karena mereka akan digerakkan oleh living example, oleh teladan kehidupan. Bagaimana mungkin kita mau persiapkan anak kita menjadi generasi penyembah dan berdoa kalau kita sendiri gak pernah menyembah dan berdoa? Halo? Saya tadi bilang kebaktian pertama sama seperti orang tua kalau bapak bilang ke anak laki-laki, awas jangan ngerokok. Bapaknya begini. Jangan ngerokok. Terus bapaknya begitu terus. Loh bapaknya aja ngerokok. Dan anaknya akan ngikutin. Loh itu sebelum, makanya saya selalu bilang ini, sebelum ini menjadi bulan anak harusnya ini menjadi bulan orang tua. Karena ini yang harusnya berbicara buat saya dan saudara. Kalau saudara mau dan saya mau mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita selanjutnya menjadi generasi yang menyembah dan berdoa, harusnya kita memberi contoh, mempertontonkan kepada mereka apa itu kehidupan penyembah itu sendiri. Dan itu panggilannya buat kita dan tanggung jawabnya buat saya dan saudara loh. Karena Alkitab tulis di Ulangan pasal yang ke-6, orang tua kamu harus mengajarkannya berulang-ulang. Kalau kamu duduk, berdiri, di jalan, tidur, apapun juga. Dan itu kewajibannya bukan kewajiban anak, itu tanggung jawabnya orang tua. Udah mulai mengkeret yang orang tua kelihatannya. Salah kelihatannya. No enggak, emang begitu dong. Bagaimana mungkin kita mau mempersiapkan generasi penyembah sementara mereka nggak tahu kehidupan seorang penyembah itu kayak gimana. Dan kita orang tua punya tanggung jawab akan hal itu. Loh, bagaimana caranya mengajarkan anak kita menyembah berdoa kalau orang tuanya cuma tidur doang di rumah? Tunjukkan. Dan saya punya sebuah
Karena itu lahir dari sebuah pengalaman pribadi bersama dengan pengalaman pribadi saya yang saya alamin gitu. Karena waktu saya SMP saya masih ingat sebelum kalau berangkat sekolah ngambil uang jajan kayak gitu saya harus masuk ke kamar papa saya dan papa saya tuh lagi berlutut di ranjang berdoa tiap pagi. Jadi kalau saya mau ngambil itu tiap pagi dan itu berbicara banyak. Saya harus beritahu buat saudara 1 gram teladan itu berbicara lebih banyak daripada 1000 ton kata-kata. Satu contoh hidup tuh bisa bicara banyak dan bisa bicara dalam waktu yang lama. Dan itu masih ada di kepala saya tuh. Bajunya, posisi dia berlututnya kayak gimana, kenapa? Memberikan contoh. Jadi dengan kata lain waktu ayah saya bilang, ayo belajar berdoa, dia kenapa? Dia menunjukkan bagaimana berdoa itu sendiri. Dia menunjukkan bagaimana penyembahan itu sendiri. Dan bukan sekedar bicara penyembahan, tapi bicara juga banyak hal yang lain. Dia mencontohkan itu sendiri. Dan kalau ini disebut bulan anak, saya harus beritahu, tanggung jawabnya ada pada kita orang tua. Untuk ambil tanggung jawab ini. Untuk mau lihat, saya tadi bilang di Byfest juga untuk melihat kalau generasi ini menyembah Tuhan bukan dengan nyanyian. Karena penyembahan gak ada hubungan dengan nyanyian. Penyembahan itu cuma sedikit dengan hubungan dengan nyanyian. Penyembahan itu bicara mengenai kehidupan. Bicara mengenai 2 Samuel pasal yang ke-6. Berbicara mengenai Daud. Berbicara mengenai penyembahan akan hal ini. 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Ayat yang ke-4 terus. Usa berjalan di samping tabut Allah itu sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud, ayat selanjutnya. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Dan kalau bicara mengenai kehidupan penyembahan memang gak akan jauh bicara dengan kehidupan Daud. Nah teks tentang pasal mengenai ayat ini berbicara mengenai tabut Tuhan dipindahkan. Dan waktu tabut Tuhan itu dipindahkan ayat yang ketiga, atau munculin ayat yang ketiga Daud pada waktu itu mereka menaikkan, ayat yang ketiga, 2 Samuel 6 ayat ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Yang setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Nah perlu saudara tahu bahwa ini peristiwa bahwa tabut bait suci akan dipindahkan ke kota Daud. Nah Daud beserta dengan seluruh orang-orang yang bersama dengan dia mencoba untuk angkat tabut bait suci ini dan tabut perjanjian ini. Dan mereka, Daud gak tanya Tuhan pada waktu itu. Dan kalau saudara perlu tahu bahwa tabut bait suci, tabut perjanjian itu gak boleh diangkut pakai lembu. Itu harus diangkut sama Imam Lewi. Dan Daud melakukannya dengan pakai lembu. Tadi bilang kereta yang baru, kereta yang didorong oleh lembu. Satu titik di mana di tempat pengirikan itu lembunya mungkin kepleset, dipegang sama Usa, tabut suci itu karena tabutnya bicara kekudusan, Usa langsung mati. Ketidaktaatan itu selalu melahirkan kematian loh. Jangan sembarangan dengan tidak taat. Oh kalau saudara tidak taat pada firman Tuhan mungkin enggak apa-apa sekarang. Tapi hati-hati ujungnya bisa berakhir pada kematian. Daud enggak taat mentaati firman Tuhan pada saat itu. Mentaati perintah Tuhan pada saat itu kemudian berakhir dengan kematian orang yang bermaksud baik yang namanya Usa. Tapi setelah akan hal itu maka setelah Daud kemudian berdiam diri kemudian dia tanya-tanya Tuhan. Ayat yang ke-13 dengan cara yang berbeda dia akan memindahkan tabut itu. Dan Alkitab tulis begini nih. Ayat yang ke-13. Apabila pengangkut-pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan saya harus beritahu bahwa saudara bahwa kehadiran Tuhan itu enggak sekedar, Tuhan bukan Tuhan yang hadir dalam bangunan gereja. Dalam bangunan fisik, dalam bangunan materi. No. Tuhan adalah Tuhan yang kepengen hidup tinggal dalam kehidupan kita manusia. Makanya Alkitab tulis begini, yang mengangkut tabut bait suci adalah manusia. Itu punya pengertian bahwa kita adalah orang-orang yang membawa tabut perjanjian Tuhan dalam kehidupan. We are the carrier of God's presence. Kita adalah orang-orang yang membawa kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara loh. Dan penyembahan itu berbicara begini, waktu saudara di marketplace, kah, saudara jadi guru, jadi ibu rumah tangga, jadi apapun juga kita sedang membawa kehadiran Tuhan di sana.
Kita sedang membawa hadirat Tuhan di sana. Jadi memang yang ada di depan ini cuma menggambarkan ekspresi kecil dari penyembahan. Tapi penyembahan yang sesungguhnya tuh terjadi di bangku saudara tuh. Penyembahan yang sesungguhnya tuh terjadi di hari Senin sampai dengan hari Sabtu tuh. Jadi waktu Senin dan Sabtu saudara menyembah Tuhan, sekarang hari Minggu kita sama-sama menyembah Tuhan kan semakin bergelora lagi. Dan itu yang ditulis dengan kata gini, tabut perjanjian Tuhan tuh diangkut oleh manusia. Itu membuktikan bahwa Tuhan kepengen hadiratnya tuh tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Dan penyembahan itu selalu identik dengan darah. Dengan pengorbanan. Saudara tulis tadi ayat yang ke-13 kok. Apabila pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Maka ia Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Sepanjang jalan sampai ke kota Daud, setiap jalan 6 langkah dipotong lembu dan dipotong anak lembu gemukan. Jadi sepanjang jalan sini sampai ke kota Daud, itu tanahnya tanah yang penuh dengan darah. Penyembahan kita bukan karena saudara ngasih uang 1 triliun ke gereja kemudian saudara menjadi seorang penyembah, bukan. Bukan karena saudara doa puasa 40 hari 40 malam saudara disebut penyembah, enggak. Penyembahan saudara enggak ditentukan dari seberapa banyak uang yang saudara kasih, seberapa sibuk pelayanan saudara, tapi penyembahan kita, kenapa kita bisa menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan itu karena darah yang mati di kayu salib yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Cuman itu aja. Bapak Ibu lihat cerita beberapa minggu yang lalu tentang 12 orang anak dan 1 orang pelatih yang terperangkap di gua di Thailand. Ya, itu lihat kalau saudara lihat di YouTube, itu kan guanya kayak begitu tuh. Itu benar-benar susah banget guanya. Bahkan seorang TNI Angkatan Laut Thailand yang terlatih pun meninggal. Ada korban 1 meninggal untuk menyelamatkan mereka. Supaya apa? Supaya anak-anak ini bisa kembali datang pada keluarganya. Selamat, 22 hari kalau nggak salah. 23 hari itu menjadi viral di mana-mana. Saudara bayangin nggak? Ada 1 orang pribadi yang menempuh perjalanan terjauh, terpanjang, tersukar, bahkan mengorbankan dirinya. Supaya saya dan saudara bisa kembali kepada Bapa di sorga, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan dia lakukan itu dengan darahnya. Dan dia lakukan itu dengan darahnya. Saudara nggak akan pernah bisa penyembahan sampai kepada hadirat Tuhan dengan darah yang lain. Enggak, cuman dengan darahnya Yesus. Makanya Ibrani berkata gini, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan karena pengorbanan dia loh. Penyembahan gak ada hubungannya dengan lagu. Manusia yang suaranya paling bagus di dunia dibanding dengan malaikat yang paling fals di sorga, lebih bagus suara malaikat yang paling fals di sorga. Coba tanya ntar kalau malaikat itu sampai sorga. Loh, ya jelas loh. Orang yang paling bagus suaranya di dunia dengan malaikat yang paling fals di sorga lebih bagus suara malaikat di sorga. Tapi waktu malaikat jatuh Tuhan gak mati buat mereka loh. Waktu Adam manusia jatuh ke dalam dosa Tuhan turun mati buat kita. Itu menunjukkan bahwa saudara lebih berharga daripada malaikat loh. Itu menunjukkan kasihnya sangat besar buat kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Untuk apa Yesus datang buat kita? Supaya waktu Yesus turun dari sorga sampai kepada bumi itu perjalanan terjauh, gak paling enak, korbanin dirinya menjadi jembatan antara sorga dan bumi. Supaya kita yang ada di bumi bisa datang ke sorga dan surga bisa datang ke bumi. Itu intinya. Waktu Yesus mati di kayu salib bukan sekedar bukan bawa saudara ke sorga secara ke sorga nanti setelah mati. Tapi sekarang dalam kehidupan sekarang. Karena Alkitab berkata bahwa marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bisa dengan berani menghadap hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Penyembahan saudara akan menjadi penyembahan yang betul powerful. Bukan karena kita mempersembahkan uang saudara buat Tuhan, pekerjaan pelayanan saudara buat Tuhan. Tapi karena kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Hello? Kenapa kita bisa merasakan masuk dalam hadiratnya Tuhan? Bukan karena saudara orang kaya, bukan karena saudara orang benar. Tapi karena udah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Jalan sepanjang itu di bait suci adalah jalan sepanjang membawa tabut bait suci sampai ke kota Daud. Itu jalanan penuh darah. Dan itu sebetulnya membuktikan bahwa gini, pengorbanan Yesus cukup buat kita. Pengorbanan Tuhan cukup buat kita. Pengorbanan Tuhan yang bisa kita menjadikan kita bisa menyembah Tuhan dengan sebebas-bebasnya. Saudara gak perlu lagi lakukan apapun juga. Pengorbanan Tuhan cukup buat kita. Cukup, gak perlu ditambah-tambah lagi. Yesus mati di kayu salib cukup buat kita. Darah yang mengalir di kayu salib cukup untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya waktu saudara menyembah Tuhan, saudara bisa merasakan sorga bisa turun ke bumi. Dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan di sorga dan untuk itu Tuhan mati. Untuk sebuah penyembahan yang berbicara mengenai sebuah hubungan kepada Tuhan. Untuk itu dia rela mati buat kita. Cuman kan seringkali saya mendapati diri saya juga sih. Kayak begitu... terlalu sibuk kelihatannya. Enggak ada waktu buat menyembah Tuhan. Enggak ada waktu buat berdoa. Aduh Tuhan harus ke Jakarta. Harus buka toko pagi, pulang udah malam. Enggak punya waktu kelihatannya buat Tuhan. Terlalu sibuk.
kelihatannya. Gak ada waktu lagi dan berharap kalau kita bisa dapat 25 jam, 26 jam sehari. Aduh enak tuh kelihatannya, kenapa? Nanti saya bisa pakai 1 jam buat Tuhan. Kalau dengan 24 jam yang ada aja saudara gak menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara Tuhan tambahkan lagi dengan 2 atau 3 jam, saudara gak akan pernah menyembah Tuhan juga. Iya dong, enggak. Gak akan pernah juga kok. Enggak, dengan 24 jam ya kita gak menyembah Tuhan. Pertanyaannya bukan kita gak ada waktu. Pertanyaan pentingnya karena memang Tuhan gak jadi prioritas dalam kehidupan kita. Itu pertanyaannya. Kenapa kita bisa bilang kita gak ada waktu Tuhan? Karena memang Tuhan bukan prioritas dalam kehidupan kita. Seberapa penting sih hadirat Tuhan? Seberapa penting sih penyembahan berdoa kemudian masuk dalam hadirat Tuhan? Sepenting, pertanyaan yang sama gini, seberapa penting udara buat saya dan saudara? Coba tahan napas 1 jam. Kita ke Gunung Gadung rame-rame kelihatannya. Gak ada dong. Sebegitu pentingnya udara buat kehidupan manusia, sebegitu pentingnya juga penyembahan hadirat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara berkata kita gak punya waktu untuk Tuhan, itu sebenarnya begini, karena Tuhan gak jadi prioritas dalam kehidupan kita. Pernah bayangin gak kalau saudara lagi susah, anak lagi sakit, berhadapan dengan begitu banyak kesulitan, butuh pertolongan Tuhan, kemudian saudara datang pada Tuhan. Tuhan tolong dong, ini saya perlu akan hal ini, saya perlu buat keuangan, saya perlu bayar ini, saya perlu bayar. Anak perlu disembuhkan, minta kesembuhan daripada Tuhan, kemudian Tuhan cuma bilang, lagi sibuk, 3 bulan lagi aja ketemu. Jadwal padat, banyak syuting di mana-mana. Kata Tuhan, bayangin loh, kalau Tuhan berkata hal gitu buat kita semua. Kelar hidup kita. Enggak saya bilang eluh aja gitu karena ini kebaktian umum kedua. Kelar hidup saudara dan saya. Kalau memang waktu kita datang pada Tuhan kemudian Tuhan 3 bulan lagi deh lagi jadwal padat. Tapi Tuhan gak pernah berbuat gitu buat kita. Dia tunggu saya dan saudara loh. Halo? Waktu kita sibuk kemudian kita melupakan Tuhan, Tuhan tetap nunggu saudara. Wahyu pasal yang ketiga kok. Tolong munculin. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20. Wahyu 3:20. Lihat, kata Tuhan Yesus. Aku berdiri di buka pintu. Lihat. Karena seringkali kita gak pernah lihat. Kita seringkali lebih lihat jadwal kita seringkali lebih lihat semua prioritas-prioritas kita. Makanya Tuhan berkata gini, lihat. Sebelum waktu Tuhan berkata lihat itu cuma saudara stop untuk sebentar untuk lihat. Apa sih prioritas utama dalam kehidupan? Lihat, kata Tuhan. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dia ngetok. Dia bukan Tuhan kayak otoriter kayak itu segala. Dia bukan saya bilang tadi bukan Tuhan kayak acara 86. Gubrak gitu pintu langsung dibuka. Langsung segala dia bongkar pasang. Enggak juga gitu kan. Dia bukan Tuhan yang model kayak begitu. Tapi dia mengetok loh. Bayangin pencipta alam semesta lagi ketok kehidupan saudara. Dia gak terobos masuk. Dia cuma ketok. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Kalau begitu, kalau Tuhan berkata jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ada begitu banyak orang yang gak dengar waktu dia ketok. Terlalu sibuk dengan urusan yang lain. Lihat aku berdiri di muka pintu jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya. Enggak sekedar masuk mendapatkan buat acak-acak saudara, enggak. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini perlu ditinggalin pulang buat saudara mikir aja udah cukup kelihatan kita udah saya selesai dengan khotbah saya dengan hal kayak gini. Dia mengetok, bagian saudara cuma dengar ketokannya, artinya saudara sedang setting prioritas saudara, bukain pintu. Enggak susah dengan bukain pintu. Apa susahnya bukain pintu? Tapi karena terlalu banyak kesibukan-kesibukan yang lain yang ada dalam kehidupan kita sampai kita lupa prioritas yang paling utama yaitu untuk dengar ketokan pintunya Tuhan, untuk tinggal dalam penyembahan bersama dengan Tuhan. Saya rasa gak ada satu orang pun yang ada di dunia yang hidup sesibuk seperti Yesus hidup. Oh Yesus tuh kalau 3 tahun bisa mati berdiri itu kelihatan kalau kita ini segala. Loh capek banget loh Yesus tuh pelayanannya. Disalah mengerti oleh orang, nyembuhin orang bisa disalah mengerti sama orang. Padahal berbuat baik disalah mengerti. Udah begitu dia nyembuhin orang, capek banget seharian. Karena Alkitab tulis waktu perempuan pendarahan 12 tahun memegang ujung jubah Yesus itu ada kekuatan yang mengalir tuh. Artinya kan exhausted banget Yesus sementara dia hidup di dunia. Tapi yang paling menarik Markus berkata begini nih. Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ada orang berkata mungkin jam 2 sampai jam 4 pagi. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Anak Allah, namanya Yesus, meluangkan waktunya untuk bersama dengan Bapaknya dalam penyembahan dan berdoa. Siapa kita sampai kita gak menyembah dan berdoa?
Halo? Siapa saya dan saudara? Yang jangankan gak berdoa, berdoa aja jatuh bangun terus dalam dosa. Apalagi gak berdoa. Ibaratnya, ini anak Allah loh. Ini Yesus loh. Dia ngasih gambar, ngasih contoh bahwa untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan itu bukan sebuah pilihan, bos. Itu sebuah kebutuhan. Sama seperti kita butuh udara untuk bernafas, demikian pula kita butuh hadiratnya Tuhan untuk kita hidup. Dan Yesus lakukan akan hal itu. Dan saya dan saudara bisa masuk dalam penyembahan kayak begitu, bukan dengan cara yang lain, tapi oleh karena darahnya Yesus. Bukan dengan cara yang lain, tapi oleh karena kuasa darahnya Yesus. Dan sekali lagi saya harus bilang bahwa penyembahan dengan darahnya Yesus itu melahirkan kehidupan dalam kehidupan kita. Tempat terbaik untuk menyembah itu bukan sekedar di gereja. Tempat terbaik untuk menyembah adalah waktu saudara ada di luar sana tuh. Waktu saudara ada dalam hari Senin sampai Sabtu, lewat semua profesi yang saudara buat, tempat terbaik penyembahan saudara ada di sana. Karena penyembahan sekali lagi bukan berbicara mengenai nyanyian, penyembahan berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan lagi mengetok pintu hati kita pada pagi hari ini. Dia untuk kembali, sebelum ini ayat berbicara buat saudara, ini jauh berbicara buat saya. Babak belur saya kalau lagi renungin kayak begini. Kenapa? Kalau lagi berdoa ketiduran, iya. Kalau lagi kadang berdoa udah males, iya ngalamin. Tapi saya mendapati gini, kalau ketika saya mengalami hal seperti begitu, lupa untuk kemudian duduk untuk merenungkan Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Saya rasa semua hari-hari saya kok berlalunya kayak begitu aja ya. Spending your time with God is not wasting your time. It saves your time. Meluangkan, menghabiskan waktu saudara bersama dengan Tuhan, itu gak akan menghabiskan waktu saudara, itu akan menyelamatkan kehidupan saudara. Itu akan jauh menyelamatkan kehidupan saudara. Karena waktu saudara berada dalam hadiratnya Tuhan, saudara berada dalam penyembahan dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa berikan begitu banyak hal baru dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-29, dapat ayat di pagi saya. Mazmur pasal yang ke-29. Ayat yang ke-9. Mazmur 29. Ayat yang ke-9, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bingung gak khotbah apaan? Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Ayo, mau kawin. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru, Tuhan, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Saya duduk bingung apa hubungannya suara Tuhan dengan rusa kemudian melahirkan. Dan saya mau menyambungkan dengan hal ini, saya cuma dapat satu hal gini. Di dalam hadirat Tuhan adalah tempat lahirnya hal-hal baru dalam kehidupan saya dan saudara. It's the place of birthing, itu tempat lahirnya kekuatan saudara. Itu tempat lahirnya pengharapan dalam kehidupan saudara. Itu tempat lahirnya kekuatan, jawaban. Dan saya harus dapatin waktu-waktu pribadi bersama dengan Tuhan, yaitu yang disebut dengan WPDA. Itu adalah waktu-waktu yang terpenting, apa? Karena Tuhan sedang memberikan isi hatinya. Saya enggak sekedar menghabiskan waktu saya duduk berdua dengan Tuhan, tapi saya sedang menyelamatkan waktu-waktu saya. Karena apa? Karena waktu saya berdua dengan Tuhan, Tuhan bisa berikan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Begitu banyak hal yang saudara mungkin bingung dalam kehidupan. Begitu banyak hal yang mungkin saudara kacau dalam kehidupan. Saya perlu di-strengthen dalam hadiratnya Tuhan. Perlu dikuatkan kembali dalam hadiratnya Tuhan. Nah sebetulnya apa sih yang terjadi waktu kita menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan lewat darah. Masuk dalam penyembahan dalam hadirat Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Apa yang terjadi sih sebetulnya waktu kita sedang menyembah Tuhan? Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-25. Saudara perlu familiar dengan ayat ini. Ini adalah ayat berbicara mengenai Paulus dan Silas di penjara di Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 29. Sudah? Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman Allah lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, ayat selanjutnya ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu mereka semua. Terus? Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat yang terakhir yang selanjutnya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, janganlah celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Dan ini peristiwa mengenai Paulus dan Silas. Kalau Bapak Ibu baca di peristiwa di Filipi, itu nanti baca aja di rumah. Mereka baru saja didera, dianiaya. Didera atau dicambuk.
Jadi bukan sekedar itu nggak enak banget. Situasi udah sakit, udah kecapean. Tapi Alkitab tulis di tengah malam Paulus dan Silas berdoa sampai seluruh orang yang ada di penjara itu mendengarkan pujian mereka. Jadi dia nggak dengar dengan suara yang memelas banget, enggak. Tapi dia dengan suara yang penuh dengan tenaga, penuh dengan antusias sama seperti Daud tadi. Menari, menyanyikan pujian penyembahan dia dengan sekuat tenaga. Demikian Paulus. Bahkan ketika situasinya nggak enak loh. Di penjara paling tengah, dibelenggu dengan kuat, habis dicambukin. Enak gak tuh ngeliatan? Kalau saudara merasa bahwa keadaan, saudara merasa gini, perasaan saudara berkata ini gak saat yang tepat untuk memuji Tuhan. Nah itu kesempatan yang tepat untuk naikkan pujian buat Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa keadaan gue lagi sukar, lagi susah, gak perlu memuji Tuhan. Nah itu tempat yang tepat untuk saudara memuji Tuhan. Itu the perfect place dan the perfect time. Itu tempat yang sempurna, waktu yang sempurna untuk saudara menaikkan pujian kepada Tuhan. Waktu kesulitan seakan-akan seperti sedang menghambat saudara dan saudara gak kepengen untuk memuji Tuhan. Itu tempat yang tepat untuk saudara naikkan pujian kepada Tuhan. Itu tempat yang terbaik, waktu yang terbaik yang Tuhan sedang sediakan untuk saudara menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Karena itu sedang membuktikan bahwa Tuhan kita lebih besar daripada kesulitan yang kita hadapi. Di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah kesukaran, di tengah hubungan yang mungkin sedang berada pada kehancuran, bisnis mungkin yang lagi sedang turun, dan segala sesuatu yang serba sulit, itu tempat terbaik untuk saudara tetap menaikkan pujian penyembahan saudara kepada Tuhan. Itu sedang membuktikan bahwa Tuhan kita lebih besar daripada apa yang sedang kita hadapi. Hello? Itu semua sedang membuktikan bahwa Tuhan kita lebih besar daripada apapun juga. Paulus dan Silas di tengah segala kesulitan, di tengah malam lagi berdoa. Darren mana si Darren? Gak ada contohnya nih. Bapaknya aja dah. Pastor Daniel Nathanael. Contoh. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam penyembahan? Nah lu sini. Nah sini. Dia Tuhan. Saya Paulus dan Silas. Ceritanya. Bisa kebalik kita sebetulnya. Waktu Paulus dan Silas menaikkan pujian penyembahan, apa yang terjadi dalam penyembahan? Waktu Paulus dan Silas di tengah malam, di tengah semua situasi yang sulit, di tengah semua situasi yang kacau, di tengah semua situasi yang gak enak, dia tetap menaikkan pujian penyembahan. Bukan dengan selembut-lembutnya, tapi sekeras-kerasnya. Sampai telinga mereka mendengarkan, menyatakan kebesarannya Tuhan, sampai orang lain bisa dengar kebesarannya Tuhan. Waktu dia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, yang Alkitab tulis begini, pintu penjara itu terbuka. Terbuka, gini. Pintu penjara terbuka. Listen, penyembahan gak membuat saudara keluar dari kesulitan. Penyembahan itu membuka pintu yang tertutup dalam kehidupan saudara, bukan supaya saudara keluar dari kesulitan saudara, tapi saudara mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam kesulitan saudara. Waktu Tuhan masuk dalam kesulitan saudara, dia bisa buat apa aja. Waktu saya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, waktu semua itu Alkitab tulis gini, semua pintu penjara bahkan semua pasungan itu semua terbuka. Tapi Alkitab tulis mereka gak lari keluar. Paulus dan Silas nggak berangkat keluar, tapi itu ada sebuah kesempatan, sebuah gambaran begini. Waktu kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan di tengah kesulitan, Tuhan akan bukakan semua ruangan dalam kehidupan saya dan saudara supaya apa? Bukan supaya saya bisa keluar ke dalam, tapi supaya mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam situasi kita. Kalau Tuhan udah masuk dalam situasi saudara, apapun yang dia perbuat selalu terbaik buat kehidupan kita. Amin. Thank you. Itu mengizinkan Tuhan untuk masuk loh dalam situasi kita. Itu sebabnya penyembahan dan berdoa adalah hal yang penting. Kenapa? Karena kita sedang mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masuk dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin sakit kita gak disembuhkan secara fisik, tapi dia akan mengerjakan yang jauh lebih hebat daripada itu. Hello? Itu sebabnya itu menjadi hal yang penting dalam pujian penyembahan. Membuka ruangan saudara selebar-lebarnya, bahkan di tengah kesulitan. Kalau lagi dompet banyak isinya, bukan dengan bon, maksudnya dengan uang tentunya. Kalau dengan bon itu saat yang tepat untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dengan itu saat yang tepat memang untuk menaikkan pujian penyembahan. Karena waktu saudara menaikkan pujian penyembahan pada Tuhan, Tuhan hadir loh dalam situasi saudara. Kalau dia udah hadir dalam situasi saudara, kalau Pak Jokowi udah masuk dalam rumah saudara, aman rumah saudara. Ya, kalau Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, dalam situasi kita, mata kita akan selalu tertuju kepada dia. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa yang dengar? Barang siapa mendengar, Tuhan bukan sekedar masuk, dia akan duduk makan bersama saudara. My God, makan malam bersama dengan Tuhan. Itu asik banget, dan itu gak perlu tunggu nanti mati ke surga. Atau kalau saudara yang mau duluan ya silahkan, saya sih gak mau gitu ibaratnya. Ya itu pilihan masing-masing, saya juga gak tahu. Tapi saya mau rasakan itu di sini dong. Makan bersama-sama dengan Tuhan.
Apa yang terjadi dalam penyembahan, dia akan memperlebar ruang-ruang tertutup dalam kehidupan saya dan saudara, mengizinkan raja di atas segala raja untuk masuk dalam kehidupan kita. Makanya kenapa Daud begitu banyak menuliskan bagaimana dia merindukan hal itu akan Tuhan dalam kehidupan. Mazmur tuh dituliskan begitu banyak, Mazmur 63, Mazmur 84. Semua Mazmur berbicara mengenai kerinduan Daud untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan karena supaya Daud ingin kaya, Daud ingin punya kemenangan, punya kerajaan yang hebat. Enggak, supaya Tuhan masuk dalam kehidupan Daud. Kalau Tuhan udah masuk dalam kehidupan Daud, selesai semuanya. Selesai. Yang terjadi dalam penyembahan adalah dia membuka ruang yang tertutup selama ini. Kenapa Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara? Untuk dia stretch hati saudara. Karena waktu Tuhan dengan kebesarannya masuk dalam kehidupan kita, dia akan stretch, dia akan tarik hati dan kehidupan saudara. Saudara akan menjadi orang yang lemah lembut kah? Saudara akan diubahkan karakter saudara, itu di titik itu. Itu sebabnya kenapa penyembahan dan berdoa adalah dua hal yang paling penting dalam kehidupan kita semua. Apa yang terjadi setelah penyembahan? 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Setelah Daud laluin semuanya, menyembah Tuhan dengan sepenuh hatinya, yang terjadi di 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Dua Samuel 8 ayat yang pertama. Sudah? 2 Samuel 8 ayat yang pertama. Sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah Daud berada dalam penyembahan bersama dengan Tuhan, sesudah Daud mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, setelah Daud berada dalam hadiratnya Tuhan, berada dalam hubungan penyembahan dengan Tuhan, Alkitab kata Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka, lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari orang Filistin. Kalau saudara baca perikop di atas dengan Alkitab yang ada, yang Alkitab yang kertas, itu ditulis di atas tuh perikopnya gini, kemenangan Daud. Setelah Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan, setelah Daud berada dalam penyembahan, Alkitab tulis gini, kemenangan Daud. Kemenangan saudara itu ditentukan dari hadiratnya Tuhan. Kemenangan saudara ditentukan dari penyembahan dan doa saudara kepada Tuhan. Karena di titik itulah Tuhan sedang memberikan apa yang menjadi isi hatinya buat kehidupan saya dan saudara. Waktu saudara keluar dari penyembahan itu seperti Yesus berkata gini, enggak ada, kalau engkau berada keluar, di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Terpisah dari Yesus, saudara gak akan pernah bisa buat apa-apa. Terpisah dari hadiratnya Tuhan, saudara gak akan pernah berfungsi dalam kehidupan. Yang terjadi ada 2 orang memang yang kejadian dalam ini. Dan Daud sesudah peristiwa itu, sesudah peristiwa Daud membawa tabut perjanjian dan kemudian darah berceceran di mana-mana. Setelah tindakan penyembahan Daud, Tuhan memberikan kemenangan. Bukan sekedar Tuhan memberikan kemenangan, Daud memukul kalah. Orang-orang Filistin itu ceritanya bukan sekedar orang Filistin. Semua musuh yang ada di sekelilingnya itu dikalahkan oleh Daud. Kenapa? Karena Daud sedang menomorsatukan Tuhan sebagai prioritas utama lu dalam kehidupan. Yang pertama kemudian Tuhan berikan kemenangan. Tapi ada satu juga yang mengalami hal seperti itu setelah peristiwa itu. Di 2 Samuel pasal 6 tadi, ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal 6 tadi. Sementara Daud memperoleh kemenangan-kemenangan daripada Tuhan, ada satu pribadi juga ternyata yang terjadi setelah penyembahan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Waktu peristiwa Daud membawa tabut perjanjian itu masuk ke dalam kota Daud, Mikal melihat dari jendela istana. Murahan, norak, kampungan. Enggak kelihatannya, dia menghina apa yang Daud lakukan dengan penyembahannya kepada Tuhan. Yang terjadi adalah Mikal binti Saul enggak mendapat anak sampai hari matinya. Sementara Daud dalam penyembahan kepada Tuhan melahirkan begitu banyak kemenangan. Sementara orang yang menghina penyembahan bahkan keluar dari penyembahan enggak punya anak sampai akhir hayatnya. Enggak berbuah kehidupannya. Enggak produktif kehidupannya, enggak kreatif orangnya, enggak ada sesuatu yang baru muncul dari kehidupannya menjadi orang Kristen. Betul orang Kristen, oh iya di KTP-nya Kristen tapi enggak pernah bertumbuh dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia memutuskan untuk menghina bahkan keluar dari penyembahan kepada Tuhan. Sementara orang yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupannya. Sementara orang yang seperti begini sampai akhir hayatnya. Mikal binti Saul itu mandul, enggak punya pengertian, enggak berproduksi, enggak menjadi orang yang produktif dalam kehidupannya. Saudara boleh pilih mau jadi orang yang seperti gimana. Dan itu ditentukan dari hari ini loh. Ditentukan dari aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk. Halo? Penyembahan kepada Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Saya bicara bulan lalu bahwa hubungan dengan Tuhan, makanya Yesus berkata gini,
Ini adalah perintah yang utama, udah namanya perintah, ini perintah yang utama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Gak perlu lagi dijawab, gak perlu lagi dijabarin kayak gimana. Itu udah jelas. Perintah yang utama dan yang utama, perintah yang utama dan yang pertama mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Itu yang pertama. Itu yang menjadi prioritas dalam kehidupan saya dan saudara. Generasi penyembah dan berdoa dalam berbicara yang orang-orang yang memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan. Dan Tuhan cuma janjikan gini, kemenangan akan menjadi milik kita. Kekuatan, penghiburan, pengharapan, semua yang saudara butuhkan akan menjadi milik saya dan saudara. Waktu kita datang untuk menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang utama loh dalam kehidupan. Hagai pasal yang pertama saya akan akhiri dengan ayat ini, ayat yang ketiga dan yang ke-9 sampai 9. Hagai pertama. Ayat yang ketiga sampai yang 9. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini, maksudnya rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu, perhatikan keadaanmu, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Hei, perhatikan keadaanmu, perhatikan keadaanmu. Ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, disebut lagi kemudian. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya, kata Tuhan. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan rumahnya sendiri. Itu sebuah perkataan keras buat dari Nabi Hagai buat Israel, dan saya rasa itu menjadi sebuah warning buat kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan sekadar sebagai sebuah gereja. Adalah Alkitab tulis begini, kamu menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Kamu makan tapi gak pernah kenyang, kamu minum bahkan gak pernah disegarkan, bahkan kamu bekerja untuk upah dan mendapatkan upah untuk kantong yang berlubang. Jadi terus menerus kekurangan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita lebih sering sibuk untuk urusan kita masing-masing dan kita lupa untuk membangun rumah kita bersama dengan Tuhan, itu berbicara mengenai hubungan pribadi kita loh bersama dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang memberkati, betul. Kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Tapi untuk hubungan seperti kayak gini, untuk hal yang seperti ini, ketika orang-orang jauh nggak membangun hubungan dengan Tuhan sebagai yang pertama, Alkitab tulis gini, Tuhan menghembuskan berkat keluar dari rumah saudara. The God who blow the blessing. Tuhan yang menghembuskan berkat keluar dari rumah saudara. Karena apa? Karena kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, kita lupa untuk membangun hubungan yang pertama bersama dengan Tuhan. 2 kali Alkitab Hagai berkata gini, perhatikan keadaanmu. Kita perlu duduk diam untuk merenung, untuk memperhatikan keadaan kita hari-hari ini. Apakah itu sedang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah itu seolah-olah seperti Tuhan sedang hembusin berkat itu keluar dari rumah kita? Kita akan berkenalan dengan Tuhan yang model begini kalau kita nggak membangun hubungan yang dekat bersama dengan Tuhan. Saya sih nggak kepengen. Nggak kepengen banget Tuhan hembuskan berkat dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya cerita, Bapak Ibu mungkin kenal Fendi Simatau, saya akan hari ini. Fendi Simatau adalah adik ipar dari Ling Ling dan Asun. Dia adalah sekarang jadi pendeta, gembala di Amerika, mereka berdua. Fendi adalah orang Ambon. Fendi Simatau nama dia adalah orang Ambon, dan waktu dia beberapa tahun yang lalu ada di Bogor, dia selalu nginep di rumah. Waktu saya masih di Bujangan, kemudian kita sering banyak ngobrol. Nah waktu peristiwa Ambon pecah kerusuhan itu, dia pulang ke Ambon dari Bogor. Jadi saya ingat itu hari Kamis jam 9 atau jam setengah 9 malam waktu sini, jadi setengah 11 malam waktu di Ambon. Coba untuk telepon dia susah masuk, kemudian coba berkali-kali sampai akhirnya masuk, dapat. Dan kebetulan dia yang angkat telepon, waktu itu gak pakai handphone, pakai telepon biasa. Kemudian saya tanya, gimana kabarnya Bung? Wah ya kabar begini, kemudian begini, tapi kemudian dia bilang sesuatu yang saya gak pernah lupa sampai hari ini. Kalau itu tahun 2000 mungkin udah 18 tahun yang dia satu lupa. Dek, kalau beta di Ambon kata dia, kalau beta di Bogor gak berdoa hari ini, mungkin gak terjadi apa-apa dalam kehidupan beta. Tapi kalau gue di Ambon deh hari ini, kata dia. Kalau gue di Ambon waktu saat itu, kalau gue di Ambon hari itu. Kalau gue gak berdoa, kalau beta gak berdoa, mungkin beta gak bisa lihat matahari pagi. Kemudian saya cuma diam,
Wah tajam juga nih perkataan itu, merobek-robek juga, sakit di sini, kemudian artinya dia cuma kata, waktu dia telepon memang ya bunyi tembakan, dia bilang di mana-mana, tapi dia ngomong gini, kalau gua di Bogor, kalau saya di Bogor, kalau saya nggak berdoa mungkin nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau saya di Ambon pada saat itu, kalau saya nggak berdoa hari ini, saya mungkin nggak hidup besok. Kemudian sepertinya Tuhan kemudian membawa, haruskah kita mengalami peristiwa seperti gitu dulu, kemudian baru kita berdoa dan menyembah Tuhan? Harus dibawa pada kerusuhan dulu gitu? Untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Walaupun sebetulnya ketika saya merenungkan kalau kita nggak berdoa juga di tengah sebuah peristiwa kerusuhan, kita tetap mati juga. Bukan fisiknya, yang ada di dalam ini mati nih. Hubungan dengan suami istri, hubungan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan yang lain mati. Karena waktu saudara memutuskan untuk keluar dari hubungan dengan Tuhan, saudara sedang melepaskan diri saudara dari sumber kehidupan. Mati akhirnya. Tapi kemudian itu perkataan udah 18 tahun saya masih ingat sampai sekarang untuk menunjukin kayak gini. Nggak harus dibawa sampai kerusuhan seperti kayak gitu supaya kita belajar berdoa. Harus saudara berada dalam kesulitan yang benar-benar sulit gitu sampai berdoa enggak. Karena berdoa bukan sekedar pilihan. Menyembah Tuhan itu bukan pilihan. Menyembah Tuhan adalah keputusan yang lahir karena kita tahu kita butuh Tuhan dalam kehidupan. Untuk saya menggerakkan tangan saya butuh Tuhan. Untuk saya mengedipkan mata saya butuh Tuhan. Untuk saya berjalan, untuk saya bernafas saya butuh Tuhan. Gak ada satupun aspek dalam kehidupan saya dan saudara hari ini yang gak butuh Tuhan. Semuanya butuh Tuhan. Semuanya butuh Tuhan. Kalau itu semuanya butuh Tuhan adalah panggilan kita yang tertinggi dong untuk datang memiliki hubungan dengan Raja di atas segala Raja. Dia berdiri di muka pintu dan mengetok hati kita loh. Untuk dia masuk dalam kehidupan kita untuk buat apapun yang dia buat. Paulus dan Silas bisa buktikan hal itu. Orang-orang Daud ditulis cuma 2 orang di Alkitab yang ditulis berkenan kepada Tuhan. Itu cuma Tuhan Yesus, yang kedua adalah Daud. Bukan karena Daud orang hebat, bukan karena Daud adalah pemimpin yang hebat, dia punya raja yang jago, punya kemampuan berpikir yang hebat. Enggak, tapi karena Daud mengembangkan hubungan yang intim, hubungan yang sangat tergantung bersama dengan Tuhan. Sangat, kalau saudara baca kisahnya Daud di 1 Samuel itu selalu muncul perkataan itu. Ketika Daud berhadapan berperang kah, ketika dia mau ngambil keputusan apapun juga lalu muncul itu ayat seperti itu. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan jawab. Kalau kita bertanya sama Tuhan siapa yang jawab coba? Gak tahu. No, artinya Daud sedang mengembangkan kehidupan interpersonal, kehidupan yang personal yang dalam bersama dengan Tuhan. Bahkan segenap langkah kehidupannya Daud adalah segenap itu semua dia bertanya kepada Tuhan. Kalau ada orang yang namanya Daud bisa lakukan itu pada zamannya, itu bukan tertutup kemungkinan kita bisa lakukan pada generasi kita. Hello? Kalau Tuhan bisa lakukan itu buat Musa, sampai Tuhan berkata, Alkitab berkata, bahkan Musa bisa melihat punggungnya Tuhan. Saya suka lihat punggungnya Pak Jokowi aja udah seneng. Ini punggungnya Tuhan, itu pun cuma di TV. Ini punggungnya Tuhan bisa dilihat. Kalau Musa yang orang biasa bisa lakukan, bisa mengalami hal seperti itu, kenapa kita enggak? Kalau Abraham bisa dipimpin Tuhan, kalau orang-orang yang ada di Alkitab bisa dipimpin Tuhan dengan cara yang demikian, manusia juga. Itu punya pengertian bahwa saya dan saudara bisa mengalaminya. Sama, mereka manusia juga, kita juga sama-sama manusia. Walaupun mereka dimakannya nggak makan nasi ya sama-sama manusia lah. Dari darah dan daging, artinya kalau mereka bisa alamin seperti gitu, kita juga bisa ngalamin. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, kata Tuhan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk bersama dengan dia. Makan bersama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Itu janjinya Tuhan buat kehidupan kita semua. Mari bangkit berdiri sama-sama. Datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Seringkali kita gak melihat kemenangan-kemenangan kita memang karena kita seringkali gak berada dalam hadiratnya Tuhan. Terobosan-terobosan itu terjadi waktu kita berada dalam hadiratnya Tuhan tuh. Saudara bisa melihat apa yang sedang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita semua. Kesulitan mungkin seringkali memaksa kita untuk mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada masalah. No. Pagi hari ini penyembahan harus membalikan kembali fokus kita kembali kepada Tuhan. Dia tetap Tuhan yang besar, dia tetap Tuhan yang luar biasa. Kalau waktu kita menyembah Tuhan dan mengundang dia masuk dalam kehidupan kita dengan hadiratnya, dia bisa lakukan apapun juga dalam kehidupan kita semua. Yakin? Amin? Percayakan itu dalam kehidupan kita semua. Ku yakin Kau hadir di sini.